Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwian Surya Satrio Bangkit dari D3 PJJ Teknik Informatika dengan NRP 31235106117. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah saya buat dengan menggunakan bahasa HTML. Di sini saya telah membuat HTML dan ini adalah hasilnya. Sebentar, ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang codingan yang telah saya buat. Yang pertama, saya di sini mengetikkan doc type HTML. Doc type HTML ini mendefinisikan jenis dokumen HTML yang akan dibaca oleh browsernya sebagai HTML5, HTML versi 5 yang telah saya pakai ini. Yang kedua, ini adalah HTML, elemen HTML. Elemen HTML ini adalah elemen yang memulai halaman HTML tersebut. Yang kedua adalah head. Elemen head ini untuk menampilkan apa saja yang ditulis di dalam sini dan ditampilkan di sini. Misalkan contoh ini, saya akan merubah titel yang ada di sini. Misalkan saya rubah menjadi maka ketika saya save dan saya reload di sini, maka di sini berubah. Itu adalah fungsi dari elemen head ini dan titel ini. Ini untuk menuliskannya. Selanjutnya adalah body. Elemen ini berisi konten yang berada pada halaman HTML tersebut. Jadi konten-konten yang akan kita masukkan, maka kita harus masukkan elemen-elemen itu ke dalam elemen body ini. Misalkan ini ada 1, terus ada P, terus ada yang lain-lainnya. Nah, ini semua akan ditampilkan dalam body HTML, yaitu ini, halaman web ini ya. Tuh, ini tertampil semua ya. Oke, selanjutnya adalah elemen H1 sampai dengan H6. H1 sampai H6 menggambarkan 6 tingkatan judul yang berbeda dari yang terbesar adalah H1 ke yang terkecil H6. Jadi H1 ini adalah yang paling besar, lalu turun jadi H2, H3, H4, H5, H6. Tampilannya seperti ini ya. Nah, ini adalah H1, ini adalah H2, ini adalah H3, ini adalah H4, dan seterusnya sampai H6. Lalu selanjutnya adalah elemen P ini. Ini adalah elemen P. Ini adalah menunjukkan bahwa P itu adalah elemen paragraf teks, mewakili paragraf teks. Kalau H1 sampai H6 itu adalah header-nya, maka P itu adalah paragrafnya. Jadi ini adalah elemen P. Dan HR ini fungsinya adalah untuk membuat garis horizontal. Nah, ini adalah elemen P yang saya sebutkan sebagai paragraf tadi, dan ini adalah HR-nya sebagai garis horizontalnya. Nah, HR ini ya. Terus selanjutnya adalah elemen, ini elemen P lagi, dan ini ada elemen baru yang bernama PR ya.
PR itu adalah elemen seperti enter lah kalau saya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini nggak dikasih PR, maka akan paragrafnya akan jadi seperti ini. Tapi ketika dikasih PR, maka tulisan selanjutnya yang ditulis maka akan jadi ke bawah seperti ini. Jadi PR ini fungsinya seperti enter lah, cuma ini di web. Selanjutnya adalah elemen harf. Ini adalah untuk menampilkan link, menampilkan link. Ini adalah link, ini adalah contoh untuk menampilkan link yang menuju ke YouTube saya. Ini adalah linknya telah saya copy dari YouTube saya. Harf ini untuk menampilkan link seperti ini. Nah, ini adalah harf tadi untuk menampilkan link. Jika kita ketik, maka akan menuju YouTube saya. Nah, ini dia. Ini adalah YouTube saya. Kembali. Nah, lalu ada elemen selanjutnya ialah elemen untuk menampilkan gambar ini ya. Nah, ini dia. Elemen untuk menampilkan gambar. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi MG ini adalah salah satu elemen penting yang akan menampilkan gambar dalam web kita. SRC ini adalah atribut yang digunakan untuk mencari gambarnya. Jadi kalau nggak ada SRC-nya ini gambarnya nggak akan muncul di dalam web kita. Jadi SRC ini penting untuk mencari gambar dalam file kita, dalam link atau apa itu ya. Ini adalah gambar yang saya simpan dalam folder yang sama dengan file HTML. Lalu ada juga ini WIDDH adalah sebenarnya opsional ya, opsional, bisa dimasukkan atau tidak. Ini adalah fungsinya untuk mengatur lebar. Jadi ketika ini saya masukkan 150, maka lebarnya 150. Nah, jika saya ganti menjadi 1500, misalkan proses dulu, maka sini akan jadi sangat besar. Sangat besar sekali ya. Dari mana ya? Nah, ini. 1500 maka akan menjadi sangat besar. Yang kedua adalah elemen height. Height ini untuk mengatur tinggi. Bentar saya save dulu. Nah, height ini untuk mengatur tinggi dari gambar ini ya. Sebenarnya elemen WIDDH dan juga height ini tidak terlalu penting, cuma mungkin kalau ini dihilangkan pun gambarnya akan tampil seperti apa adanya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki gambar yang mungkin resolusinya kecil atau sangat besar, itu akan ditampilkan apa adanya jika tidak memakai elemen WIDDH dan height ini. Selanjutnya ada ALT. Atribut ini wajib digunakan untuk memberikan deskripsi alternatif tentang gambar. Ini berguna untuk aksesibilitas dan akan ditampilkan jika gambar gagal dimuat oleh pembaca layar. Jadi ini misalkan ya, ini saya hapus, maka ini gambarnya tidak akan terbaca oleh layar, tapi akan ditampilkan yang opsional ya. Ini dia, logo seri A. Mana ini tadi? Nah, ini ada logo seri A, maka akan ditampilkan jika gambar tidak bisa ditampilkan di dalam webnya ya. Nah, kembalikan dulu. Nah, selanjutnya ya ini tadi elemen paragraf ini, tulisan ini, dan ini
tulisan ini P ini sama ya, semua paragraf, tapi ada yang bedakan, yaitu elemen P, elemen strong, elemen big, elemen N, elemen I, elemen small, elemen sub. Ini ya, apa sih yang membedakan dari itu semua? Nah, kita lihat di sini ya, dari refresh dulu supaya gambarnya mudah tidak. Nah, ini dia. Yang pertama tadi adalah ada elemen yang namanya elemen B. Nah, ini untuk membuat tulisan yang kita masukkan dalam elemen P ini ya, menjadi memiliki font ya, memiliki apa ya, font lah, adanya seperti format teks lah. Tadi misalkan di sini ya, jika tulisan tadi adalah biasa saja ya, kita di sini, nah ini adalah contoh elemen paragraf yang tidak memakai format teks ya. Nah, ini adalah contoh yang memakai format teks. Ini adalah format bold, strong, big, maka tulisannya akan menjadi besar ya. Terus ada juga tadi sebentar, ada juga tadi big, terus ada lagi yang namanya itu M ini untuk elemen untuk membuat tulisannya supaya miring. Nah, seperti ini. Ada juga elemen italic untuk menjadikan tulisannya seperti kayak Italia. I ini, nah italic ini seperti M ya, cuma ini ada bedanya itu, nah di sini ya, ini lebih kecil sedangkan ini lebih besar. Ya nggak ada perbedaannya, terserah pakai M atau pakai I. Kalau saya sih lebih suka pakai I. Terus ada juga elemen small ini buat tulisannya menjadi lebih kecil ya. Terus ada yang namanya itu elemen sub, itu untuk membuat tulisannya menjorong ke bawah dan menjorong ke atas ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Lalu ada juga elemen selanjutnya, itu adalah elemen selanjutnya ada elemen, bentar. Nah, ini dia pre. Elemen pre, apa sih elemen pre itu? Elemen pre adalah elemen yang menampilkan teks yang telah diformat sebelumnya dengan menjaga spasi dan jeda baris, serta menampilkan teks dalam jenis huruf monospace. Monospace itu seperti ini ya, spasinya itu seperti, nah saya kasih contohnya langsung aja. Nah, ini dia, ini adalah hasil dari sini, dari elemen pre ini, maka akan menghasilkan output seperti ini. The pre tag is good for displaying computer code. Jadi elemen tag itu bagus untuk menampilkan sebuah kode komputer, contohnya seperti ini, for i sama dengan 1 to 10 print in next i. Nah, jadi ini seperti codingan ya tampilannya. Nah, ini seperti ini ya, seperti codingan lah contohnya. Selanjutnya ada elemen satu ini ya, kita sudah tahu lah ya, A1 ini menampilkan header atau tulisan yang tampilannya besar ya. Terus ada ini, nah ini style ini sebenarnya elemen pada CSS ya. CSS font family ini adalah font, jadi ini teks ini akan di outputkan dengan font family namanya, font family dengan nama Verdana. Dengan color ini sama juga elemen CSS ya, dan teks ini akan ditampilkan dengan warna red. Ini di sini kita juga dapat merubah warnanya menjadi misalkan hijau, maka tampilan seperti ini RGB. Dan kita juga bisa mengubahnya menjadi misalkan ini ya. Nah, ini contohnya ini green, atau kita juga bisa merubah menjadi blue atau apa sesuai kita ya. Sudah saya rubah. Misalkan di sini saya contohnya menjadi
blue. Nah, ini blue. Jika saya save, maka di sini akan berubah menjadi biru yang sebenarnya tadi warna merah ini. Nah, ini tadi warnanya merah, tapi saya sudah merubahnya menjadi warna biru. Jika saya refresh, nah maka berubah menjadi warna biru. Sama halnya dengan yang teks yang di bawah ini. Jika kita rubah warnanya ini menjadi misalkan ungu atau apa, maka akan berubah ya. Nah, ini tulisan ini akan berubah. Selanjutnya adalah page style font size. Ini juga termasuk elemen CSS, dimana fungsinya adalah untuk mengatur besar atau besar kecilnya teks ini. Kalau tadi di HTML besar kecilnya itu diatur menggunakan H1, H2. Nah, di CSS itu menggunakan font size. Font size ini lebih custom bandingkan daripada H tadi. Jadi ini bisa jadi sangat besar ataupun sangat kecil ya. Nah, ini contohnya. Text is 30 pixel height-nya. Jadi lebarnya itu sekitar 30 pixel ya. Selanjutnya adalah div. Nah, div ini adalah elemen yang fungsinya adalah membungkus beberapa elemen dalam satu div dengan latar belakang sesuai dengan latar belakang. Jadi ini div ini fungsinya adalah seperti mengkotaki lah. Ini adalah div contohnya. Contoh div ini mengkotaki atau membatasi. Jadi membatasi elemen-elemen yang ada di dalam sini. Itu dibatasi dengan div ini. Div ini juga bisa diberikan elemen CSS di dalamnya, seperti style, background color, gray, abu-abu. Maka di sini backgroundnya akan abu-abu. Misalkan di sini kita ganti menjadi backgroundnya misalkan purple ya. Sebentar. Maka kita save dan kita lihat di sini, kita lihat, maka di sini akan berubah menjadi sesuai yang kita tuliskan dalam sini ya. Yang kedua adalah H2. Ini sudah saya jelaskan. Nah, ini semua juga saya sudah jelaskan. Ini adalah heading untuk menampilkan H1 ini untuk menampilkan ukuran font yang dituliskan. Misalkan kalau fontnya lebih besar lagi ya kita naikkan menjadi H1. Kalau ingin lebih kecil lagi ya kita turunkan menjadi H3 ya. Ini ada P untuk elemen untuk paragraf dan bisa dimasuki dengan elemen CSS. Corner new red. Nah, ini dia. Untuk mewarnai tulisannya. Warnai tulisannya. Selanjutnya elemennya adalah text like center. Nah, fungsinya text like center ini untuk memposisikan memposisikan teksnya ini berada di tengah ya, supaya berada di tengah. Nah, ini contohnya. Ini di tengah. Itu menggunakan elemen CSS yang dinamakan text align center. Misalkan di sini kita rubah menjadi right, misalkan right, save. Maka ketika kita lihat, maka posisi teksnya menjadi agak ke kanan ya. Bisa juga kita mungkin berubah menjadi left ya. Maka ketika kita save, posisinya akan menjadi ke kiri. Nah, kiri tadi tengah, sekarang di kiri. Nah, itu dia fungsi dari like center ini. Dan selanjutnya sudah selesai ya. Saya rasa cukup itu saja yang bisa saya jelaskan tentang coding HTML pertama yang saya buat. Mungkin jika ada salah kata atau kekurangan dalam arti bicara mohon dimaafkan.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.